Baik, sekarang kita masuk ke titik stasioner, titik maksimum, titik minimum, dan fungsi naik dan turun. Nah, kita perhatikan sebuah grafik fx, ya. Bentuk grafiknya seperti ini. Maka di sini saya buat grafik naik. Ini grafik turun. Nah, ini naik. Jadi, kalau kita mau menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya, maka dari grafik naik ini, yaitu f absen x-nya itu lebih besar 0. Nah, kalau untuk turun, berarti f absen x-nya lebih kecil 0. Nah, yang ini itu titik stasioner. Nah, titik stasioner. Titik stasioner ini yaitu f absen x-nya sama dengan 0. Nah, ini juga titik stasioner. Ini stasioner, ya. Nah, titik stasioner itu ada dua, yaitu titik maksimum, ya, dan titik minimum. Maksimum, ini titik minimum, ya, titik minimum. Jadi kalau kita mau cari fungsi naik, berarti itu turunan dari fx lebih besar 0. Nah, kalau kita mau cari fungsi turun, berarti itu turunan dari fx lebih kecil dari 0. Sementara untuk stasionernya, ya, itu sama dengan f absen sama dengan sama dengan 0, ya. Ini untuk materinya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, ya, untuk mencari titik maksimum dan minimum serta stasioner. Nah, sekarang kalau misalnya tentukan titik maksimum dan minimum grafik fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6. Nah, di sini harus kita tahu dulu bahwa keadaan ya stasioner itu f absen x sama dengan 0. Nah, berarti kita harus turunkan fungsi fx-nya. Berarti turunan dari sini yaitu adalah sepertiga 3 kali sepertiga x pangkat 2, ya, dikurang 2x terus dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini habis coret. Berarti ini x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini turunannya. Ini kan berbentuk persamaan kuadrat. Kalau kita mau cari nilai akar-akarnya, berarti kita harus faktorkan. Maka ini kita faktorkan jadi x, ya, x plus 1 x min 3. Nah, ini kita faktorkan sehingga nilai x-nya ketemu x sama dengan min 1, x sama dengan positif 3. Nah, setelah sudah dapat x-nya min 1 dan 3, maka kita masukkan x-nya min 1, ya, ke fx sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6. Berarti kita ambil di sini min 1, ya, sama dengan sepertiga pangkat ini dikali min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 sudah dikurang 3 kali min 1 ditambah 6. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya ini berarti ini min 1 pangkat 3 min 1. Berarti ini kali sepertiga min sepertiga. Nah, ini sama dengan dikurang 1. Ya, min 1 di pangkat 2 plus 1 dikali negatif berarti min 1. Ini positif 4. Positif 3. Ditambah 6. Maka ini sama dengan min 4/3, ya. Ini sama dengan min 4/3. Nah, ditambah ini 9 sama dengan berarti ini 27. Berarti 23 atau ini 7 2/3, ya. Disederhanakan jadi 7 2/3. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkan x-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Berarti f dalam kurung 3 ini sama dengan sepertiga, ya.
dikali 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 terus dikurang 3 kali 3 ditambah 6. Nah, ini sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3 27. 27. Nah, ini dikurang 9, ini dikurang 9, ini ditambah 6. Berarti ini ke sini sama dengan 9, ya. Nah, 9 dikurang 9 habis, ya. Terus min 9 tambah 6 sama dengan min 3. Nah, ini sudah ketemu. Waktu kita masukkan X-nya min 1 dengan 3 ke fungsi fx-nya, maka sudah ketemu, ya. Jadi yang pertama yaitu titik yang pertama itu min 1, min 1,72/3, dan yang kedua 3, min 3. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah itu adalah 72/3. Nah, minimumnya itu adalah min 3. Jadi kalau ditanya nilai maksimum sama minimumnya ini, ya. Dan kalau ditanya stasionernya yaitu min 1 dan 3, ya. Baik, sekian untuk nilai maksimum dan minimum. Jadi apabila ditanya titik maksimum, ya, titik maksimumnya berarti tadi min 1,72/3. Nah, kalau ditanya titik minimumnya berarti 3 dengan min 3. Ini dia, ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 21x. Nah, yang pertama yaitu kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Berarti f absen x-nya sama dengan x pangkat 2 itu turunan dari 1/3 x pangkat 3. Terus dikurang 4x, terus dikurang 21. Nah, kalau kita mau cari fungsi naik, berarti f absen x-nya itu lebih besar 0. Ya, berarti masukkan x kuadrat dikurang 4x dikurang 21 lebih besar 0. Nah, ini bentuk pertidaksamaan. Maka kita harus cari akar-akarnya. Berarti akar-akarnya adalah ini, ya, x dikalikan negatif 21 dijumlahkan negatif 4 berarti 7 dengan 3. Berarti plus 3 ini min 7. Ya, plus 3 min 7. Nah, berarti ini x-nya sama dengan min 3, ini x-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita buat ke interval garis. Berarti di sini kita buat min 3, ini 7. Nah, sekarang kita membuat tanda positif negatifnya. Nah, kita perhatikan koefisien dari x kuadrat itu positif, ya, dan tandanya lebih besar, maka di sini kita langsung buat positif, negatif, positif. Nah, ini kalau lebih besar berarti berada di daerah positif. Nah, untuk intervalnya berarti fungsi naik itu x-nya lebih kecil min 3 atau x-nya lebih besar 7. Itu kalau fungsi naik. Nah, sekarang fungsi turun. Ya. Fungsi turun berarti f absen x-nya lebih kecil 0. Ya. Sekarang kan kita udah dapat nilai dari f absen x-nya. Kita sudah cari yaitu x-nya min 3 dan x-nya 7. Berarti langsung kita buat aja ke intervalnya, berarti min 3 ini 7. Nah, di sini, ya, tandanya sama, berarti positif, negatif, positif. Hanya saja berbeda pada kalau misalnya lebih kecil 0, berarti dia daerah asirannya itu ke arah negatif. Berarti ini ke arah negatif.
Nah, untuk intervalnya kalau misalnya bentuk daerah aksilanya seperti ini berarti X-nya lebih besar min 3, X-nya lebih kecil 7. Nah, inilah yang dikatakan untuk fungsi naik dan fungsi turun. Ya, jadi nanti kita akan coba lagi dengan soal yang berbeda untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun. Ya.